Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada. Hari ini Jumat 30 Mei 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan pagi hari ini. Namun terlebih dahulu, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan renungan kita hari ini tertulis dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 21. Sebab oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, Engkau telah melakukan segala perkara besar ini dan memberitahukannya kepadaku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan ini lahir dari sebuah momen yang sangat pribadi dan sangat mendalam kesannya bagi kehidupan seorang raja, yaitu Raja Daud. Setelah menerima pesan dari Tuhan melalui Nabi Nathan tentang janji Allah yang luar biasa, bahwa Tuhan akan membangun keturunan Daud dan meneguhkan kerajaannya untuk selama-lamanya, Daud datang kepada hadapan Tuhan dan duduk dalam keheningan. Ia tidak datang dengan permintaan, melainkan dengan perenungan dan kekaguman. Kata-katanya dalam ayat ini mencerminkan hati yang sadar bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya adalah semata-mata karena kebaikan dan kehendak Tuhan, bukan karena kehebatannya sebagai manusia dan juga sebagai seorang raja yang besar. Mengapa Daud mengatakan hal ini? Karena ia mengenang siapa dirinya dahulu, yaitu dia adalah seorang anak bungsu yang hanya menggembalakan domba-domba ayahnya, jauh dari sorotan, jauh dari kemuliaan. Tidak ada yang istimewa dalam dirinya. Namun Tuhan memilih dan mengangkatnya menjadi raja atas umatnya. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga menjanjikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah Daud bayangkan, yaitu sebuah dinasti yang akan bertahan selamanya. Respon Daud bukanlah kesombongan atau kebanggaan diri, melainkan kesadaran penuh bahwa semua itu berasal dari satu sumber saja, yaitu kasih dan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan, kalimat oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, ini menunjukkan bahwa Daud memahami dasar dari semua berkat yang ia terima. Itu bukan karena jasa atau seperti dikatakan tadi, kebaikan hatinya sendiri, melainkan karena Tuhan setia kepada firman-Nya dan bertindak sesuai dengan isi hatinya yang penuh dengan kasih. Tuhan bertindak bukan karena didorong oleh keadaan atau tekanan, tetapi karena kasih-Nya yang tak berubah dan janji-Nya yang tetap teguh. Dalam kehidupan kita sekarang, sangat mudah untuk merasa bahwa kita menerima sesuatu karena kerja keras, kehebatan, pengalaman, pengetahuan, atau karena kita merasa layak. Namun renungan ini mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah anugerah. Jika kita bisa sampai pada titik seperti hari ini, dengan segala keberhasilan, pertolongan,
dan kekuatan yang kita miliki, itu semua terjadi karena kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan bekerja dalam hidup kita bukan karena kita layak, tetapi karena Dia setia kepada janjinya. Ia tetap berkarya atas dasar kasih-Nya, walau kita sering gagal dan tidak mengerti akan jalan-jalannya. Bahkan dalam kelemahan dan ketidaksempurnaan kita, Tuhan tetap melanjutkan pekerjaannya, seperti Ia melakukannya dalam hidup Daud. Maka ketika kita merenungkan hal ini, respon yang paling tepat bukanlah membanggakan diri, melainkan seperti Daud, duduk di hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan rendah hati, menyadari bahwa segala perkara besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita adalah karena firman-Nya dan karena hati-Nya yang penuh dengan kasih. Kasih setia Tuhan benar-benar nyata. Ia terus bekerja, terus memimpin, dan terus menggenapi janji-Nya dalam hidup kita. Maka biarlah hati kita terus melekat padanya, bukan karena kita ingin menerima sesuatu darinya, tetapi karena kita menyadari betapa besar kasih-Nya yang telah terlebih dahulu menyertai kita. Amin. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau begitu setia dalam hidup kami. Seperti Daud, kami menyadari bahwa segala yang baik yang kami terima bukan karena kehebatan kami, tetapi karena firman-Mu dan kasih-Mu yang besar. Maka ajarlah kami untuk selalu bersyukur, hidup rendah hati dan setia berjalan dalam kehendak-Mu. Teguhkanlah iman kami, agar kami selalu percaya bahwa kasih setia-Mu nyata dan tidak pernah berubah. Dalam nama Yesus, kami telah bersyukur berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Siroham out so godang basam tu dia alai di pain basam dohota siroham tu surgoam anggiat maholong rohaku sai toktong burjutuho sai dongananmu au manang tu dialau so